Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menyaksikan video pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan saya dan rekan kelompok memperkenalkan diri. Saya Pita Fajriati dengan NIM 2106136 selaku moderator sekaligus presentator pada kesempatan kali ini, dan dua presentator lainnya yaitu ada Rendra Gunawan dengan NIM 2109091 serta Teddy Rusliana dengan NIM 215930. Adanya kami di sini, kami akan membahas materi mengenai proses kebijakan dan inovasi pendidikan dengan topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep proses kebijakan pendidikan dan yang kedua mengenai model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Agar lebih mengefektifkan waktu, mari kita simak pematerian dari para ketiga presentator. Kepada para presentator saya persilahkan. Baik, untuk materi pertama mengenai konsep proses kebijakan dan inovasi pendidikan akan saya bahas. Nah, sebenarnya pada proses analisis kebijakan itu terdapat proses yang harus dilalui oleh pembuat kebijakan. Dalam proses ini diharapkan supaya kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi. Adapun menurut Keban pada tahun 2015 menjelaskan bahwa ada 6 tahapan dalam proses kebijakan dan inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada tahap inisiasi. Nah, di dalam tahap ini diawali dengan terdapatnya sebuah masalah yang sifatnya itu potensial. Di dalam tahap ini juga diperlukannya sebuah pemikiran yang secara berkala apakah masalah yang dipilih itu dapat atau perlu dirumuskan atau tidaknya. Kemudian di dalam tahap ini juga dibutuhkan sebuah kerangka permasalahan umum dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kebijakan umum serta memperkirakan pilihan kebijakan yang rasa dapat dikembangkan. Selanjutnya ada tahap estimasi. Nah, di dalam tahap ini dibutuhkannya sebuah pemikiran yang berkaitan dengan dampak, pembiayaan, kelebihan, dan alternatif yang akan disajikan nanti. Dan pada tahap ini juga berfokus pada metode yang sifatnya itu proyektif serta empirik supaya nantinya bisa diketahui apakah dampak yang ditimbulkan itu dapat dipilih atau tidaknya. Yang ketiga ada tahap seleksi. Nah, di dalam tahap ini berhubungan dengan keputusan yang mana sesudah dilakukannya analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan, maka tahap selanjutnya adalah dibutuhkannya sebuah pemilihan kebijakan. Biasanya di dalam tahap ini itu dilakukan dengan cara perhitungan dan perkiraan teknis. Namun tidak hanya itu saja, aspek lain juga seperti keterlibatan pihak lain tentang tujuan seperti pandangan, ideologi, moral, dan kerangka acuan harus diperhatikan. Nah, yang keempat ada tahap implementasi. Di dalam tahap ini lebih condong pada pelaksanaan pilihan yang sudah disepakati, serta merupakan sarana untuk menguji kelayakan pilihan yang telah dipilih itu secara nyata. Yang kelima ada tahap evaluasi. Nah, di dalam tahap ini sifatnya itu retrospektif, yang mana artinya memiliki gambaran atau deskripsi secara objektif. Pada tahap ini juga menekankan pada penemuan jawaban dari hasil mengenai sejauh mana keberhasilan kebijakan yang dipilih. Mengenai tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Kepada presentator saya persilakan. Tahapan terminasi ini adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan. Lalu, proses kebijakan merupakan proses yang kompleks di mana melibatkan individu, kelompok, dan masyarakat dengan psikologis dan keadaan yang berbeda. Tetapi perlu diingat bahwa tahapan ini harus dilakukan dengan benar supaya menghasilkan kebijakan yang proaktif dan problem solving.
Model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Yang satu, model kelembagaan. Model ini mempunyai prinsip bahwa yang memiliki tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan adalah pemerintah. Apapun kebijakan yang dihasilkan pemerintah, itu semua merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari seluruh sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan yang diberikan pemerintah memiliki ciri seperti pemberian legitimasi oleh lembaga negara. Kebijakan negara bersifat universal dan dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Model kelembagaan ini mempunyai keunggulan, yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah, serta memiliki kelemahan, yaitu tidak memperhatikan hubungan antara lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri. Model sistem. Model ini dikembangkan oleh para ahli yaitu Paine dan Naumes. Model ini merupakan model niru yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi pada saat pembuatan kebijakan. Model ini dirumuskan dari sudut pandang pembuat kebijakan. Dalam perumusannya, pembuat kebijakan dilihat tugasnya dari proses perancangan maupun pengkoordinasian dalam menemukan pemecahan masalah. Dalam model ini juga terjalin interaksi antara pembuat kebijakan dan lingkungan sebagai hal yang dinamis. Model penyelidikan campuran. Model ini bisa disebut juga model mixed scanning yang menggunakan aspek dari dua pendekatan atau dua sudut pandang. Model ini menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Penggunaan model ini bisa pada saat proses kebijakan pendidikan dengan mengambil keputusan yang dilakukan secara inkremental dan rasional. Model ini mempunyai kelebihan, yaitu melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan lebih terperinci. Selanjutnya, model proses. Model ini mengasumsikan bahwa politik adalah kegiatan yang mempunyai proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model ini yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penerapan model ini adalah dengan mengikuti setiap tahapan supaya menghasilkan kebijakan yang tepat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu model teori elit. Model ini berasumsi bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok memegang kekuasaan, dan yang kedua yaitu kelompok yang tidak memegang kekuasaan. Teori ini juga memiliki pandangan bahwa demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memungkinkan adanya kebiasaan dalam merumuskan kebijakan. Hal tersebut karena kebijakan yang dihasilkan berasal dari preferensi kaum elit. Model ini lebih mempertimbangkan kepentingan elit daripada tuntutan dari masyarakat. Selanjutnya ada model rasional. Model ini merupakan kebijakan yang diperoleh dari perolehan sosial maksimum. Hal ini berarti bahwa model rasional yang dipakai oleh pemerintah harus dapat bermanfaat yang maksimal bagi masyarakat. Model ini berasal dari pemikiran rasionalisme dan positivisme yang bersifat ilmiah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan umum tidak mengoptimalkan manfaat di atas bebas, namun hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan, sedangkan rasionalitas manusia memiliki keterbatasan. Selanjutnya yaitu ada model inkrementalis. Model ini merupakan bentuk kritik dari model rasional. Model ini memiliki anggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melakukan proses seperti model rasional. Hak tersebut karena adanya batasan pada pembuat kebijakan seperti waktu, intelektual, dan juga biaya. Model ini juga berlandaskan bahwa adanya perubahan inkrementalis mengakibatkan adanya proses keamanan apabila terjadi perubahan kebijakan. Apabila diambil kesimpulan, model ini adalah model yang tidak melaksanakan proses, sehingga kurang tepat digunakan dalam proses perumusan kebijakan
dikarenakan kebijakan dalam pendidikan memiliki sifat kontinu dan membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya ada model analisis kebijakan pendidikan. Model analisis kebijakan pendidikan merupakan upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan mengambil keputusan politis dalam upaya pemecahan masalah pada suatu kebijakan. Model ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif. Model prospektif dilaksanakan sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan, kemudian model retrospektif dilaksanakan setelah kebijakan itu diterapkan, dan model integratif merupakan gabungan dari kedua analisis kebijakan sebelumnya, yaitu gabungan dari model retrospektif dan juga model prospektif. Model ini juga disebut sebagai model analis holistik atau komprehensif, yang berarti melakukan analisis sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan. Kemudian model yang terakhir yaitu model pendekatan implementasi kebijakan publik. Model ini mempunyai 2 pendekatan, yaitu kontrol dan komando, atau bisa kita sebut top down, dari atas ke bawah, dan pendekatan pasar, yaitu bottom up, atau dari bawah ke atas. Pendekatan ini mengacu pada model kerangka kerja yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Pendekatan top down adalah pendekatan yang dilahirkan dari pusat, sedangkan pendekatan bottom up lebih bersifat rasional. Model ini memandang proses dari perubahan politik dan sosial yang mana kebijakan buatan pemerintah merupakan hal untuk memperbaiki permasalahan masyarakat. Cukup sekian pematerian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada para presentator. Dari materi tadi dapat saya simpulkan bahwa konsep proses kebijakan pendidikan itu terdiri dari 6 tahap, yaitu inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Kemudian, model proses pembuatan kebijakan pendidikan itu terbagi menjadi 9 model, yakni model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan campuran, model proses, model teori elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan pendidikan, serta model pendekatan implementasi kebijakan publik. Alhamdulillah, materi yang telah kami siapkan telah tersampaikan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.